Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ingrid Rilia Sondak dengan NIM 222100033. Perkenalkan, nama saya Rahelia Joibi Unibala dengan NIM 222100026. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aprilia Tendean dengan NIM 2210034. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jonathan Juan Tumbelaka. Halo, perkenalkan nama saya Fernando Sembiring. Baiklah, kita masuk pada pembahasan. Materi dan materi yang pertama akan dibawakan oleh Ingrid Sonda. Pengertian peta Karnaug. Peta Karnaug adalah suatu metode yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversikan sebuah tabel kebenaran menjadi serangkaian logika. Yang pertama, menyederhanakan sebuah fungsi persamaan logika. Menyederhanakan fungsi persamaan logika sebenarnya dapat kita lakukan dengan menggunakan aturan-aturan baku seperti distributif, De Morgan, dan hukum penyerapan. Selanjutnya yang kedua, mencari fungsi persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran. Terkadang kita memiliki sebuah tabel kebenaran yang diperoleh dari pengumpulan kasus atau kejadian, tetapi belum memiliki persamaan logikanya, sehingga sulit membuat untai rangkaian logikanya, seperti pada tabel di bawah ini. Permasalahan-permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan peta Karnaug. Peta Karnaug diperkenalkan oleh Maurits Karnaug pada tahun 1953. Adalah sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika sehingga menggunakan jumlah gerbang lebih sedikit, sehingga waktu tunda total untai menjadi lebih kecil, kemungkinan risiko kegagalan fungsi lebih kecil karena penggunaan gerbang dan perkawatan yang lebih sedikit. Daya total yang dikonsumsi untai logika juga akan lebih kecil dan hemat biaya. Kimbab efektif digunakan hanya sampai 6 peubah saja. Untuk peubah lebih dari 6, tidak lagi direkomendasikan menggunakan kimbab karena komputasinya sangat tinggi, sehingga disarankan menggunakan program komputer khusus. Dan materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Rahelia Onibala. Menggambarkan peta Karnaug. Peta Karnaug 2 peubah. Ilustrasi berikut adalah peta Karnaug 2 peubah A dan B. Kelompok baris adalah masukan A dan kelompok kolom adalah masukan B. Tidak ada yang spesial dari aturan Kimbab 2 variabel. Anda bisa menulisnya 0 kemudian 1 sesuai contoh atau 1 kemudian 0. Sekarang kita lihat tabel kebenaran dari fungsi yang akan kita buat. Asumsikan kita tidak memiliki fungsi persamaan dari tabel kebenaran berikut dan kita akan membuatnya. Setiap call dari matrik atau bagian tengah akan kita isi dengan hasil atau result dari tabel kebenaran. Sebagai contoh, tabel kebenaran dan Kimbab. Peta Karnaug 3 peubah sedikit berbeda dengan peta Karnaug 2 peubah. Kimbab 3 peubah menggunakan 2 peubah di satu rusuk dan 1 peubah di rusuk yang lain. Anda bisa membuat Kimbab dengan 2 peubah di rusuk tegak dan 1 peubah di rusuk mendatar atau sebaliknya. Perhatikan gambar. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penyusunan kombinasi masukan 2 peubah dan harus mengikuti kaidah perubahan di satu tempat. Artinya transisi dari 0 ke 1 hanya di satu tempat saja. Sebagai contoh, kombinasi masukan dari 01 menjadi 11. Transisi yang terjadi pada kombinasi ini hanya pada masukan A atau dari 0 menjadi 1, sedangkan masukan B tetap atau 1 tetap 1. Jadi Anda tidak boleh menulis 01 kemudian 10 seperti yang biasa Anda lakukan di tabel kebenaran. Mengapa? Karena jika susunannya
01 kemudian 10 berarti perubahan terjadi di dua masukan. A berubah dari 0 menjadi 1 dan masukan B berubah dari 1 menjadi 0. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jonathan Tumblaka. Seperti pada kamap 2 peubah, isi sel dari kamap 3 peubah juga berisi result dari tabel kebenaran. Sebagai contoh bisa dilihat pada gambar berikut. Anda boleh menggunakan kamap yang atas atau yang bawah. Untuk kamap 4 peubah, Anda dapat memasukkan 2 peubah dirsub tegak dan 2 peubah dirsub mendatar. Perhatikan gambar. Nah, sekarang kita sudah bisa menggambar peta Karnaugh atau kamap dengan 2, 3, dan 4 peubah. Proses berikutnya adalah menentukan daerah minter. Daerah minter adalah sebuah daerah di dalam kamap yang bersenilai 1 yang bertetangga. Keanggotaan sebuah daerah minter bisa berisi 2 pangkat n di mana nilai n bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga keanggotaan wilayah minter bisa 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Melukiskan daerah minter bisa secara vertikal atau horizontal, tetapi tidak bisa secara diagonal. Contoh daerah minter untuk kamap 2 peubah adalah sebagai berikut. Keterangan, karena nilai 1 hanya ada 1, maka daerah minternya juga hanya 1. B. Nilai 1 hanya ada di 2 tempat, tetapi mereka bertetangga secara diagonal, maka angka-angka 1 tersebut tidak bisa menjadi satu wilayah minter. C. Terdapat 2 wilayah minter dengan masing-masing memiliki 2 anggota angka 1. D. Mirip dengan kasus poin B. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Chelsea Tanden. Sedikit berbeda untuk kamap dengan dimensi yang lebih besar di atas dimensi 2x2, kamap dipandang sebagai sebuah bidang yang bulat, seperti globe. Artinya, daerah mitring bisa saja menyatukan angka 1 yang di sisi atas dan bawah, atau kiri dan kanan berputar. Lihat contoh di bawah ini. Kita bisa melihat tabel di bawah ini. Ingat, tidak bisa diagonal saja. Membangun persamaan dari daerah mitim di kamap setelah daerah mitim sudah kita tandai, proses berikutnya adalah menentukan persamaan dari daerah mitim tersebut. Kita bisa menggunakan asas konsistensi untuk memudahkan membangun persamaan daerah mitim tersebut. Konsistensi yang saya maksud adalah masukan yang tidak berubah di setiap sel daerah mitim. Sebagai contoh untuk daerah mitim yang hanya berisi 1 anggota seperti pada gambar berikut, kita bisa melihat tabel di bawah ini. Karena kita tidak bisa membuat daerah mitim secara diagonal, maka kamap di atas memiliki 2 daerah mitim. Untuk daerah mitim yang berisi 1 anggota saja, membuat persamaannya cukup mudah. Cukup lihat masukan untuk setiap mitim daerah tersebut. Daerah mitim 1 masukan dari sisi baris adalah A komponen B dan dari sisi kolom adalah C komponen. Nilai akses komponen di sini mengacu pada nilai 0 pada masukan A dan C. Sedangkan karena nilai B layak 1, maka tidak diberi akses atau not. Daerah mitim 2. Masukan dari sisi baris adalah AB dan dari sisi kolom adalah C. Semua nilai masukan 1, maka tidak ada aksen. Sehingga fungsi persamaan dari kamap tersebut adalah A komponen BC tambah ABC. Pembuktian dengan tabel kebenaran. Kita bisa melihat tabel di bawah ini. Untuk daerah mitim yang berisi lebih dari 1, seperti konsistensi yang bisa kita gunakan. Perhatikan contoh dan perhatikan tabel ini juga. Pada contoh di atas, daerah mitim yang memiliki 4 anggota, di mana masukannya adalah sisi baris AB banding 0, 1, dan 1, 1. Dan materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Yoas Sembiring. Nilai yang konsisten di baris adalah AB.
A konsisten karena A yang bernilai 1 dan A yang bernilai 0, sedangkan nilai yang konsisten di sisi kolom D, nilai C tidak konsisten, sehingga persamaan untuk key map di atas adalah BD. Lihatlah tabel kebenaran berikut. Contoh lain, daerah minterm 1 yang berwarna biru, masukkan yang konsisten di sisi baris, masukkan AB. Adalah B dan masukkan yang konsisten di sisi kolom C, sehingga rumus fungsinya adalah BC. Daerah minterm 2 yang berwarna merah, yang masukkan konsisten di sisi baris atau masukkan AB. Tidak ada atau semuanya baik A maupun B. Tidak ada, sedangkan masukkan konsisten di sisi kolom CD. Sehingga persamaan fungsi key map adalah F sama dengan BC plus CD komplement. Perhatikan tabel kebenaran berikut. Contoh soal. Sederhanakan persamaan logika berikut dengan key map. Sekian pembahasan materi kami, diucapkan terima kasih. Peace.